Kuliahnya insya Allah teman-teman mohon doanya mudah-mudahan Allah takdirkan bisa masuk jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar Mesir insya Allah. Audio Jungle. Iya, insya Allah memang sekarang tuh lagi sibuk banget saya dan anak-anak lagi sibuk banget. Sibuknya tuh kita bener-bener lagi belajar banget karena untuk saya pribadi ada 18 buku ya yang harus saya selesaikan setiap hari sebelum masuk kuliah ya maksudnya. Jadi tiap hari itu memang di rumah terus dari subuh sampai tengah malam belajar terus. Anak-anak juga begitu. Anak-anak kemarin kan udah tes di 5 sekolah dan alhamdulillah keterima di 3 sekolah. Dan mereka juga sebenarnya PR di bahasa Arab ya, karena kan semuanya pakai bahasa Arab. Jadi memang setiap hari juga anak-anak walaupun lagi liburan sekolah, setiap hari di Indonesia mereka belajar bahasa Arab dan Quran. Jadi mereka ngejar Quran sama bahasa Arab. Begitu pula dengan saya, ada banyak pelajaran yang harus saya kejar sebelum saya masuk ke kampus gitu. Gitu. Berarti ini kampusnya kuliah di gelar apa atau gimana tuh? Kuliahnya insya Allah teman-teman mohon doanya mudah-mudahan Allah takdirkan bisa masuk jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar Mesir insya Allah. Itu mengejar gelar apa ini, Uma? Ya jadi sebenarnya itu ketika di Mesir sebenarnya saya sempat cari sekolah sih di Jordan dan di Mesir, dan di Mesir itu ada universitas lain yang ketika dosennya itu melihat ijazah saya kata beliau kamu kalau mau S3 lagi juga bisa di sini gitu. Cuman saya pikir kayaknya udah S3 udah cukup gitu. Kalaupun mau lagi mungkin S2 aja gitu. Cuman saya mengejarnya Al Azhar sebetulnya. Jadi kalau di Al Azhar itu kan memang harus dimulai dari awal lagi. Jadi saya masuk S1 lagi sebenarnya. Masuk S1 lagi walaupun di kampus lain diterima di S3 atau di S2, tapi saya maunya di Al Azhar sehingga harus mengulang lagi dari awal. Dan saya nggak sendiri sebenarnya karena untuk bisa masuk Al Azhar itu kalau usianya di atas 30 tahun kayak saya, itu kita bisa masuk namanya ma'had dulu. Ma'had tuh kayak SMP, SMA untuk kibarusin untuk usia yang udah di atas 30 tahun. Saya masuk yang itu dulu gitu. Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir ini saya masuk ke situ dulu sebetulnya. Nah, setelah itu setelah lulus semuanya, bahasanya udah beres, udah lulus ujian semuanya baru bisa masuk ke kampusnya. Jadi mau apapun gelar kita di luar Universitas Al-Azhar di Indonesia maupun di negara lainnya tetap balik ke Al-Azhar itu harus ngulang dari A1 lagi gitu. Nah sebenarnya usia-usia yang lebih tua dibanding dengan saya itu banyak banget. Jadi mereka ada yang udah jadi dokter di negaranya, jadi insinyur di negaranya, sudah S3 di mana mereka ngulang lagi S1 di Al-Azhar untuk belajar agama gitu. Gitu. Ini mungkin Uma bagaimana mungkin semangatnya karena kan ini kan juga dari ulang lagi ya, apalagi gelar yang lainnya juga banyak. Iya, bagi saya sih bukan soal gelar ya, bagi saya sih soal ilmu baru yang saya tahu gitu. Walaupun sebenarnya saya udah belajar sebagian di Indonesia karena kemarin waktu S3 kan juga ngambil jurusan Islam gitu. Cuman itu kan masih banyaknya bahasa Indonesia ya. Kayaknya saya mau apa ya, mau lebih fasih aja sih untuk bisa bahasa Arab gitu. Gitu. Anak-anak sendiri tadi bilang dari 5 sekolah jadi Iya, anak-anak juga kan memang karena kan yang saya kejar dan suami kejar kan sebenarnya kita pengen anak-anak kita juga fasih dalam berbahasa Arab sejak kecil. Oleh karena itu makanya nekat untuk pindah ke negara-negara Arab gitu. Karena belajar dari para kisah-kisah orang terdahulu, mereka memang dari kecilnya itu udah ngejarnya ya Quran sama bahasa gitu, itu dari kecil. Nah, makanya anak-anak ini memang sejak kecil kita konsentrasi untuk Quran dan juga untuk bahasanya. Nah, untuk bahasa ini memang karena Ibrahim kelas 1, Khadijah kelas 2, Maryam kelas 3. Jadi ya semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi hafalannya. Kan hafalan harus banyak juga di sana dan juga bahasa Arab yang fasih gitu. Makanya setiap hari di sini anak-anak juga tiap hari sama sama gurunya itu memang bahasa Arab terus yang dikejar gitu. Karena kalau udah bisa bahasa Arab jadi Qurannya lebih mudah. Kalau udah bisa bahasa Arab pintu-pintu untuk belajar ilmu-ilmu lainnya lebih mudah. Kalau bahasa Inggris kayaknya udah common ya, udah maksudnya kayak bahasa Inggris semua orang kayaknya udah familiar gitu, udah mudah lah cari guru kalau untuk bahasa Inggris. Bahasa Arab ini yang memang saya konsentrasi di situ gitu gitu. untuk Mungkin sekarang anak-anak. kesulitan anak-anak dan update-nya mungkin kayak Khadijah, Maryam, dan Ibrahim pasti kan berbeda-beda nih Uma di Iya, kebutuhan apa ilmunya. iya sebenarnya sih kalau untuk anak-anak sesuai dengan levelnya. Jadi sebenarnya semua anak-anak saya minta turun satu kelas, satu level gitu. Jadi kayak Maryam yang harusnya kelas 4, saya minta sama gurunya di sana Maryam kelas 3 aja. Atau Khadijah kelas 3, saya minta sama gurunya di Mesir Khadijah kelas 2 aja. Karena bagi saya yang paling penting anak-anak ini enjoy ketika mereka di sekolah baru, lingkungan baru dengan bahasa baru, mereka enjoy dan nggak ngerasa kesulitan gitu. Jadi ketika saya ngajarin anak-anak, saya ngukur kan bahwa ternyata kayaknya anak-anak lebih pas untuk diturunin satu level aja gitu.
Jadi saya nggak memaksakan Maryam harus sesuai dengan umurnya, enggak sih. Karena bagi saya dia enjoy, dia bisa menikmati sekolahnya, dan anak-anak juga udah antusias sih. Udah kemarin waktu ke Mesir itu ada kelas musim panas. Jadi mereka udah masuk ke sekolah itu sebetulnya untuk ngerasain belajar di sana gitu. Paling yang baru banget kan Ibrahim ya. Karena Ibrahim ini di Indonesia belum sempat saya masukin ke sekolah Arab. Jadi ketika dia tes di sekolah Arab di Mesir, dia sempat nangis sih. Dia bilang orang-orang Mesir kok tegas-tegas banget sih gitu kan. Kalau orang Arab kan ngomongnya memang ini ya, bagi kita mungkin kok tegas banget gitu. Padahal sih biasa aja gitu. Cuman mereka perlu beradaptasi dengan komunikasinya orang Arab yang lebih tegas gitu. Oh, gitu. Tali, hayya hayya kan gitu. Yalah yalah. Itu maksudnya gimana? Maksudnya Ibrahim sejauh ini dia apakah tetap excited atau bagaimana, Bu? Ya, Apakah akhirnya beda? memang di Mesir saya pilih sekolah yang nggak fully bahasa Arab memang. Jadi bahasa Arab dan bahasa Inggris mix gitu. Jadi yang bahasa Inggrisnya mereka masih tertolong lah dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ya alhamdulillah udah direncanakan memang anak-anak memang udah tahu bahwa setiap hari memang kan Quran tuh penting banget ya. Jadi kayak Maryam tuh kalau masuk kelas 4 SD tuh harus 8 juz gitu. 8 atau 10 juz gitu. Nah, itu makanya saya bilang sama anak-anak nggak ada kata-kata lain, nggak ada yang bisa Uma sampaikan kecuali dalam satu hari itu harus ada 2 jam untuk at least untuk Quran gitu. Nah, di Mesir juga gitu sama. Nah, kenapa Mesir? Karena lingkungan Qurannya tuh udah kebentuk sih, kayak semua orang ngafalin Quran gitu. Iya. Jadi kalau mereka ngafalin Quran ya biasa aja, bukan sesuatu yang istimewa gitu. Terus kayak semua orang ya berbahasa Arab gitu. Jadi kalau kalau bahasa Arab ya biasa aja gitu. Jadi kalau di sini kan mereka kan masih ngerasa, oh teman-teman aku masih main-main kok, nggak ada yang ngafalin Quran, apa sedikit yang ngafalin Quran. Jadi mereka kayak ngerasa ngafalin Quran itu sesuatu yang teman-teman lain aja nggak ngafalin. Nah, kalau di Mesir itu kan memang udah lingkungannya Quran semua, jadi mereka nggak ada pilihan lain selain mereka lihat, oh iya ya memang Quran tuh memang ya wajib aja, udah jadi kebiasaan aja setiap hari gitu. Gitu. Ibu akhirnya ikut. Ya ibu tuh paling dekat sama Maryam memang dari semua cucu-cucu, karena Maryam cucu pertama dan ibu yang ngasuh Maryam dari bayi sampai gede gitulah. Dan ibu juga suka banget sama Mesir karena ibu cinta banget sama Quran. Guru-guru ibu di Mesir tuh banyak banget yang guru-guru Qurannya. Jadi setiap hari tuh kami di rumah semuanya belajar. Jadi ibu tuh waktu di Mesir kemarin, ibu belajar tiap hari, anak-anak belajar tiap hari, saya juga belajar tiap hari gitu. Jadi kita sibuk nggak kemana-mana kan, kadang-kadang teman-teman pada bilang post dong foto-foto, kita juga agak bingung sih karena tiap hari memang di rumah dan belajar gitu. Sekalinya pergi ya pergi ke tempat belajar gitu. Jadi eh, lebih fokus belajar sih kalau di sana dan banyak waktunya belajar gitu. Berarti ibu akan tinggal bersama Mbak. Ibu akan tinggal sama saya insya Allah walaupun ibu bilang bolak-balik, dan kita udah tahu sih kehidupan kita seperti apa di sana, pasti belajar aja. Oh, gitu. Banyak belajar gitu. Ini juga banyak bisnis yang di Iya. Indonesia ada pesan juga bagaimana, Bu? Betul betul. Bisnis tetap jalan sebenarnya. Bagaimanapun juga ketika pindah kan kita harus mikirin bisnis seperti apa ya. Bisnis masih jalan, masih ada skincare, masih ada kaligrafi, masih ada baru bangun sekolah juga kemarin sama Ricis gitu. Dan alhamdulillah sudah bisa autopilot lah, kayak pesantren juga sudah bisa autopilot, bisa dikerjain secara online di luar negeri gitu. Kayak gitu di Mesir. Nah, enaknya di Mesir itu karena orang-orang Indonesianya banyak banget, pelajar-pelajarnya banyak banget. Jadi saya banyak dapat bantuan sebenarnya. Jadi anak-anak di Mesir itu banyak yang part time. Mereka kuliah. Jadi mereka kuliah tapi juga mereka part time. Ada yang bantuin di rumah, ada yang bantuin masak, ada yang bantuin nyetir gitu, ada yang bantuin jaga anak. Jadi teman-teman di Mesir tuh memang banyak yang part time. Jadi nggak ngerasa kesepian. Makanya anak-anak saya bilang nggak ada yang beda, lebih senang di Mesir gitu. Oh, iya. Mereka lebih senang di Mesir juga karena mungkin saya kemarin sih ngerasa bedanya ya, waktu ke taman kan kita memang di Mesir tuh suka main di taman dan malam hari. Jadi malam hari tuh hidup memang. Oh, Tuh mereka kayaknya enjoy karena semuanya orang Mesir, dan Uma enak di sini ya, soalnya kalau misalnya di Indonesia kita nggak bisa sama Uma kan foto-foto terus, maksudnya ada orang yang minta foto-foto kan. Nah kalau di Mesir kan mereka tuh enjoy full time sama saya gitu, karena kan orang Mesir gak kenal saya. Jadi mereka full time, mereka bilangnya enak nih sama Uma nih, tuh, nggak foto-foto, dia bilang kayak gitu ya. Ngerasa beda aja sih, ngerasa beda dan bisa fully sama anak-anak sama keluarga gitu. mungkin persiapan apa aja, Mbak? Dan tanggal berapa akan rencana? Katanya udah mau mulai masuk sekolah. Persiapan sekarang sih alhamdulillah semua dokumen udah beres. Anak-anak tinggal masuk kuliah. Saya sebenarnya masih ada satu ujian lagi, makanya saya belajar banget ini untuk bisa lulus di satu ujian ini. Kalau ujian ini lulus, tahun ini saya bisa kuliah, makanya mohon doanya dari teman-teman semua. Paling persiapan keilmuan tuh yang paling menyita waktu, energi, pikiran, tenaga, itu luar biasa ya, soal ilmu yang harus dikejar gitu. Sama sebenarnya ya persiapan tempat tinggal
gitu. Nah, tempat tinggal sampai hari ini masih dirapikan lah tempat tinggalnya. Memang kita pilih tempat tinggalnya satu gedung sama teman-teman santri. Jadi memang di Indonesia kita ada pesantren, nah di Mesir kita buka cabangnya juga. Saya buka itu supaya nanti ketika saya tinggal di Mesir udah punya saudara banyak gitu, kakak-kakak santri banyak. Nah, kemarin ya waktu kita di Mesir ya membersamai mereka juga. Jadi kita satu gedung sama teman-teman Indonesia juga gitu. Mungkin boleh lihat dong Oma persiapan tempat tinggal di sana nih. Nah, kalau tempat tinggal karena memang pikirannya akan tiap hari banyak kajian di sana. Jadi karena saya kan orangnya suka belajar ya teman-teman. Jadi Pulang ya Oma. kayak di Indonesia juga sebenarnya di Indonesia ini kan rumah ini sengaja dibikin dibikin luas. Kenapa? Karena tiap hari tuh jadi tempat belajar. Jadi maksudnya banyak orang belajar di sini gitu. Nah di Mesir juga saya kurang lebih mau kayak gitu juga. Jadi saya pengen rumah saya jadi tempat belajar gitu. Nah karena memang satu gedung juga sama teman-teman yang santri, jadi memang kita bikin rumahnya los, jadi nggak banyak sekat. Memang dikhususkan untuk belajar gitu. Rumah itu dikhususkan untuk belajar. Ya. Aku pegang, Uma kasih unjuk ke kamera, dia ceritain dari Mana? Ini. apa. Yang mana sih? Nggak ngerti juga nih handphonenya nih. Nggak ngerti aku sama pegang-pegang nih. Dari sini ya? Iya. Dah gini. Ini bisa. Nggak ngerti deh. Nah gitu. Dah. Ini nanti kan bisa pause Uma. Oke. Ini Uma tahu kan? Nggak tahu. Mana nih? Ruangannya tahu nggak Uma? Nggak tahu. Ini udah dari ngarang-ngarang aja ya. Ya. Nah ini Iya, jadi sebenarnya pilihan rumah di Mesir tuh banyak ya. Cuman kita lagi pengen dari awal bukan bangun sih, dari awal renov gitu. Karena sesuai dengan keinginan kita pengen yang los gini, yang memang lapang karena di sana kan tiap hari belajar ya. Maksudnya Syekh tuh datang ke tempat kita untuk ngajar gitu. Nah, itu udah nyiapin ruangan memang udah buat ngaji aja, buat belajar aja. Makanya semua ruangan tuh los semua. Paling kamar tuh cuman beberapa, sisanya memang ruangan yang besar untuk nampung banyak orang supaya mereka bisa belajar. Bukan cuma saya tapi teman-teman lain juga bisa belajar gitu. Nah ini Kayak gitu. ini apanya nih Uma? Kamar-kamarnya ya paling Ini apa nih? yang paling penting sih kamar tuh nggak banyak ya, kamar cuma 3 doang sih kamar. Saya butuh satu kamar untuk khusus ruangan saya belajar sebenarnya. Jadi saya butuh satu ruangan yang dimana itu semuanya perpustakaan dan cuma saya yang belajar di situ untuk konsentrasi saya belajar. Jadi ada satu ruangan khusus untuk belajar. Sisanya yang kayak gini-gini nih memang cuman hamparan karpet aja paling, karena kita akan lesehan semuanya di sini untuk belajar tiap hari gitu. Karena udah banyak rencana lah, udah pengen belajar ini belajar itu gitu. Karena kan kalau di Mesir itu kan guru-gurunya banyak ya, jadi kita bisa panggil guru-gurunya, terus kita panggil deh teman-teman rame-rame untuk kita belajar tiap hari gitu. Nah ini depan jalan sih, depan jalan. Dan ya senangnya di Mesir ya rame sih hidup tempatnya, Masya Allah. Nah ini satu gedung ini tuh kan semuanya tuh gedung-gedung begini ya, satu gedung ini memang ada saya sama ada santri-santri juga gitu. Kayak gitu. Anak-anak. Oh iya. Oh ini iya. Progresnya gimana Uma? Progresnya ya sekarang ini masih belum ya, masih proses banget. Makanya bilang sama tukangnya, boleh nggak September ini selesai karena kita udah mau jalan ke sana. Sekarang sih lagi pasang plaster dinding sama pasang keramik sih. Ini tuh udah banyak banget teman-teman di Indonesia bilang, pokoknya kalau aku ke Mesir mampir ke rumah. Oke, silakan. Mereka udah ini, dan ya apa ya, kegiatan selama di Mesir nanti sekarang sih udah mulai banyak ya teman-teman yang bilang oke nanti kalau jemaah datang tolong temenin terus ngejelasin gitu, ngejelasin misalnya kayak di makam Imam Syafi'i kisahnya kayak apa, atau di Masjid Amr bin As kisahnya kayak apa ya. Jadi seneng sih kalau sekarang kan di Indonesia cerita-cerita kan masih cuman cerita biasa gitu. Nah kalau di sana nanti beberapa tahun udah bilang pokoknya kalau kita datang sama jemaah oke tolong jelasin ya gitu. Nah itu kegiatan yang akan dijalani sih. Sama sebenarnya waktu di Indonesia ini kan banyak banget dapat undangan dari teman-teman di berbagai macam negara sebenarnya. Cuman karena Indonesia kan cukup jauh ya, 10 jam, 11 jam ke Turki, kemana kan jauh. Nah kalau di sana tuh mereka seneng sih, mereka bilang kayak teman-teman di Jordan, teman-teman di Dubai, teman-teman di beberapa tempat mereka bilang, oke kesini pokoknya karena cuma sejam, cuma 2 jam naik pesawat, pokoknya harus diagendain ceramah rutin gitu-gitu. Jadi memang karena Mesir kan posisinya strategis ya, kemana-mana dekat gitu, kayak ke Mekah cuma 2 jam, ke Turki mungkin 2 jam 3 jam, atau ke mana-mana dekat lah, mana-mana. Jadi mungkin akan tetap ceramah tapi ceramah di tempat yang berbeda gitu. Gitu. Berarti akan rencana berapa tahun mungkin Uma? Rencananya berapa tahun saya nggak tahu, tapi yang jelas saya dan anak-anak kita suka belajar, dan di sana gudang ilmu, nggak habis-habis ilmu kalau mau belajar. Jadi anak sih SD
SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kalau saya satu kayaknya mungkin mau lanjut lagi sekolah lagi saya juga nggak tahu sih. Tapi kan pulang juga ke Indonesia. Di sana kan ada belajar musim panas tuh 3 bulan, 4 bulan ya pulang ke Indonesia gitu. Jadi masih bolak-balik. Cuman kayak ya udahlah hidup pengen belajar aja, pengen belajar ngajar gitu. Gitu. Ini katanya kabarnya bakal LDR sama suami sama Sulaiman juga, bagaimana? Iya sebenarnya kalau dipikirin ya nggak bakal jalan-jalan sih. Kalau dipikirin tuh nggak banyak takutnya gitu. Sekarang kayaknya konsentrasi dulu. Kan Sulaiman sudah dalam keadaan baik setelah 4 tahun kemarin berkonsentrasi full untuk Sulaiman. Ketika saya lihat Sulaiman sudah dalam keadaan yang dia sangat sehat dan baik, alhamdulillah. Sekarang tinggal menyelesaikan terapi bicaranya aja. Jadi kalau Sulaiman udah bisa bicara, ya insya Allah bisa dibawa ke Mesir gitu. Bicara bahasa Indonesia ya. Karena kan sekarang lagi bicara bahasa Indonesia Sulaiman. Kan kalau di Mesir saya belum ketemu terapis bicara Indonesia tuh belum ketemu gitu, belum tahu gitu. Dan beberapa bisnis yang masih harus dikelola. Jadi memang udah bilang juga sama suami, memang kita janjian sih. Jadi kadang mungkin suami yang ke Mesir, kemudian atau saya yang ke Indonesia gitu. Kan sekarang ada pesawat direct juga insya Allah. Kalau Allah berikan rezeki ya insya Allah, mudah-mudahan bukan suatu yang susah lah insya Allah, mudah-mudahan. Sebagai 6 bulan doang Pak, 6 bulan musim panas libur. Iya sebenarnya kayak sekolahnya tuh cuma 6 bulan 7 bulan sih, sisanya tuh libur panjang. Kalau di Mesir itu karena musim panas tuh semuanya libur. Semuanya libur berbulan-bulan, jadi bisa balik ke Indonesia gitu. ini kan Uma sebagai seorang ibu juga LDR sama yang paling bontot. Iya. Anak laki-lakinya pula, bagaimana Uma gitu? Untuk Sulaiman memang sebenarnya sebelum saya akan meninggalkan Sulaiman itu memang pastinya saya nggak mungkin ninggalin begitu aja ya. Pasti udah semuanya rapi secara apakah kesehatannya, pendidikannya, siapa yang akan menjaga Sulaiman gitu. Dan untuk Sulaiman sendiri alhamdulillah sekarang sudah dalam kondisi yang sehat, jadi nggak sesibuk dulu bolak-balik ke rumah sakit. Sekarang Sulaiman dalam keadaan yang alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Untuk Sulaiman setiap hari Sulaiman sibuk sebetulnya. Dia sibuk dengan sekolahnya, dengan terapinya. Ya insya Allah sekarang ya mungkin ya insya Allah saya di usia Sulaiman yang 4 tahun ini insya Allah dalam setahun 2 tahun yang akan datang Sulaiman akan nyusul juga kok ke Mesir untuk tinggal di Mesir insya Allah. Gitu. Berarti kalau waktu juga bersama suami juga pindah juga ke sana atau gimana? Untuk sementara yang pindah itu karena kan kita masuk ke negara baru ya nggak bisa semuanya langsung pindah karena kan harus adaptasi dulu, dari segi ekonominya juga harus disiapin dulu, jadi nggak bisa ujuk-ujuk semua keluarga pindah gitu. Dan juga ada bisnis yang harus dijalanin, yang masih harus dijaga, di monitor gitu. Sehingga yang berangkat dan tinggal di Mesir itu tahun ini saya, ibu, dan 3 anak, Maryam, Khadijah, Ibrahim. Ya saya nggak tahu kalau tiba-tiba tahun depan Sulaiman udah lancar banget bicaranya ya mungkin akan pindah juga ke Mesir gitu. Ini kan Gitu. apa Mbak? Dan rumah ini tetap akan jadi rumah Quran seperti sebelumnya gitu, insya Allah. Ini kan LDRan juga sama suami malah jadi isu-isu rumah tangga gimana? Waktu ya isu-isu itu ya kita sebenarnya karena kita sibuk banget tiap hari kan sama suami juga di Mesir kan kita sibuk banget nyari sekolah anak, kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Jadi ketika ada gitu oh ya udah gitu aja, maksudnya nggak dibahas juga, cuman yang ya udah terus beberapa temen ketawa aja udah gitu. Karena memang kita nggak mikirin banget sih gitu. Karena ya udah kalau misalnya beberapa temen tanya terus dibilang ya udahlah nonton aja lah YouTube-nya gitu. Biar rame yang nonton di YouTube-nya. Karena kan teman-teman juga nanya tuh. Iseng sih, mereka sebenarnya jawabannya udah tahu, cuman mereka kayak ngeledekin kayak iseng gitu, beneran gak sih gitu, cuman kita ketawa aja tuh, lihat itu di YouTube gitu, kayak gitu kan orang-orang terdekat juga udah tahu, jadi kita nggak nganggap itu satu yang harus dibahas serius. Terus beberapa teman klarifikasi kita cuman karena santai aja, jadi ya udahlah gitu, ya udah gitu, maksudnya ntar juga hilang sendiri beritanya. Bahkan juga diundang spesial untuk mengklarifikasi itu juga. Tadi Mas Tri juga Iya, tanya nggak, saya pikir nggak perlu klarifikasi kalau sesuatu yang nggak bener ya santai aja senanggapinnya gitu. gitu. Oma juga ini kan apa udah mau pergi jauh juga ada isu seperti itu juga. Adik-adik juga bagaimana? Enggak sih, kalau karena kan di kehidupan nyatanya kita udah sibuk banget ya Mbak ya, maksudnya kayak kita tuh kalau di kehidupan nyata kan kayak sekarang nih, hari ini saya udah 9 jam belajar tuh udah nggak punya waktu untuk untuk kadang-kadang kalau misalnya di sosmed juga cuman posting habis itu udah nggak dilihat lagi gitu. Sama suami juga gitu, anak siapa juga gitu, jadi kita nggak terlalu ngelihat sosmed banget, jadi ya karena udah sibuk sama dunia nyata, jadi ya udahlah, maksudnya kan ntar juga seiring berjalannya waktu kan orang juga tahu
Dan orang ngeliat sendiri juga kan, kita juga sering update juga. Jadi nggak dibawa santai aja, kalau sesuatu nggak bener ya nggak bener gitu. Maksudnya santai aja gitu. Ya, adik-adik mungkin Nggak menjaga dipikirin. bagaimana Mbak Oki kan Nggak sih, mereka semua santai semua. Dan ibu saya, adik-adik semua santai, ya udahlah gitu. Paling cuma sehari, 2 hari, 3 hari beritanya udah gitu. Kayak tapi gitu. kayak ninggalin Ricis, Oh, ninggalin Sandy. Ricis dan Cindy, adik-adik juga sibuk banget dengan kegiatan mereka masing-masing. Kayak Cindy lagi sibuk banget ngembangin kliniknya, lagi berjaya-jayanya dia ya dengan klinik skincare-nya. Terus Icus juga baru kemarin main film gitu kan. Dan Icus kan karena bangun sekolah kemarin kan, jadi saya nitipin sekolah sama Ricis juga. Ricis kan ngajar di sekolah sebenarnya, rutin ngajar gitu. Jadi kita udah sibuk masing-masing, tapi memang kita punya family group sih, tiap hari ngobrol. Dan mereka cuma bilang, yaudah ntar aku ke Mesir nginep deh di rumah Boki gitu. Kayak gitu.